Menurut catatan sejarah di Indonesia, makam penganut Islam tertua di Indonesia adalah makam Fatimah binti Maimun yang terdapat di Leran, Jawa Timur. Makam Fatimah binti Maimun juga terkenal sebagai makam panjang. Nisan Fatimah binti Maimun itu adalah yang sampai sekarang kita pandang sebagai batu nisan bersurat yang tertua yang ditemukan di Indonesia, ya enggak? Itu ditemukan ada di Leran. Leran itu sekarang termasuk Kabupaten Gresik. Ya. Sepanjang yang saya ketahui, batu nisan ini terbuat dari batu granit yang keras gitu, dan sekarang warnanya sudah agak hitam-hitaman. Dan kemudian memuat prasasti, ya, ditulis dengan tulisan Arab bergaya kufik. Ya. Huruf kufik ini bisa ditandai dengan bentuknya yang agak persegi, ya. Jadi kalau tulisan Arab itu, kaligrafi itu ada dua sebenarnya. Yang pertama yang kopik itu, yang bentuknya agak persegi, dan kemudian yang kursif yang agak bulat. Nah, huruf-huruf yang ada pada tulisan batu Leran ini adalah kopik, menyebut nama seorang tokoh Fatimah binti Maimun bin Hibatala. Nah, siapa sesungguhnya tokoh ini? Ini juga kita belum jelas, ya enggak. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah seorang wanita, istri dari seorang saudagar Parsi, ya enggak. Parsi itu kan sekarang ada di Iran gitu. Tapi yang jelas dari segi namanya itu bukan orang pribumi, kan, bukan orang Jawa. Fatimah binti Maimun ini. Dan di situ juga ada angka tahun, ada yang membacanya 475 Hijrah, ya enggak? Ini dibaca oleh Rafais, ya enggak? Seorang sarjana Prancis membaca angka tahun 475 Hijrah, yang kalau dikonversikan ke tahun Masehi menjadi tahun 1082 Masehi. Sebaiknya ada juga yang membaca lain, yaitu 495 Hijrah. Itu dibaca oleh J.P. Monket. Sehingga angka itu kalau dikonversikan ke tahun Masehi menjadi 1102. Makam Fatimah binti Maimun diyakini sebagai makam wanita tertua Islam se-Asia Tenggara. Dan dari seluruh makam-makam tua di Indonesia, makam inilah yang dianggap paling tua. Sementara makam-makam yang ditemukan di Kalimantan Barat juga diyakini merupakan makam yang cukup tua. Terlihat dari angka tahun yang ditemukan sekitar awal 1400 Masehi, tahun di mana Islam mulai menyebar ke seluruh Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara memang tidak lepas dari para pendatang. Letak geografis yang cukup strategis membuat pembawa Islam singgah di Nusantara. Tak hanya berdagang, namun juga membawa sebuah misi, berdakwah dan mengenalkan sebuah agama baru, yakni Islam. Peninggalan berupa bangunan, yakni masjid dan istana, menunjukkan pembawa Islam tak hanya singgah sementara, namun menetap hingga membentuk sebuah kekuasaan, dan akhirnya melahirkan penerus-penerus kekuasaan yang tetap melanjutkan perjuangan sang pendahulu menyebarkan ajaran Islam.